Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita buka surah Qaf ayat 22. Surah Qaf ayat 22. Sudah jumpa? Kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Surah Qaf ayat 22. Terjemahannya, sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Demikian firman Allah dalam surah Qaf ayat 22. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Sungguh kamu dahulu lalai. Dahulu kapan? Bila? Waktu hidup di dunia. Lalai. Lalai apa? Lalai tentang peristiwa hari ini. Lalai tentang peristiwa kematian, mati kemudian dihidupkan lagi, hidup untuk menerima balasan, baik atau buruk. Lalai bahwa setelah hidup dunia ada namanya hidup akhirat. Lalai bahwa dunia yang tegak, kokoh, tidak selamanya, kemudian akan menemui kehancurannya, bertemulah dengan kiamat. Lalai bahwa dalam kiamat itu peristiwanya yang sangat besar, semua orang ketakutan, tiap-tiap orang memerlukan bantuan, pertolongan, dan tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong, kecuali bantuan dan pertolongan dari Allah. Lalai bahwa tiap-tiap orang akan dihisab, ditimbang. Lalai bahwa kemudian tiap-tiap seorang akan menempati satu tempat, salah satu di antara dua tempat, yang kedua-duanya kekal. Satu tempat kekalnya segala kesenangan dan kebahagiaan bernama surga.
dan satu lagi tempat kekal segala kesengsaraan dan penderitaan yang bernama neraka. Lalai semua itu, lalai. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. Maka pada hari ini kami singkap. Manusia lalai karena tidak melihat, tidak merasakan. Pada hari itu nanti Allah buka, Allah singkap. Ya, tabir yang menutup itu dibuka. Tirai yang menghijab itu disingkap. Itu maka pembicaraan kita insya Allah bernama di balik tirai kematian. Ada apa? Manusia seolah-olah terpaksa. Terpaksa apa? Terpaksa menghadapi kematian. Terpaksa mati atau mati terpaksa. Ya. Kenapa? Karena yang pertama, mati artinya perpindahan. Pindah dari satu alam ke alam lain. Dari alam yang biasa. Biasa bagaimana? Rutin hari-hari hidup dari dulu, dari lahir sampai sekarang lah, yang belum mati ya. Bangun, matahari terbit, siang, malam, bangun, aktivitas seperti biasa, bekerja, berusaha mencari rezeki, makan, minum, apalagi tidur, bermain, ya, cari harta. Itu rutin, sudah lama begitulah hidup dia. Apa yang kelihatan begitulah. Bergembira ria, bersenang-senang dengan istri, dengan anak, dengan keluarga. Itu kebiasaan hidup selama ini. Tiba-tiba berubah. Berubah, berganti alam. Alam yang tidak biasa. Belum pernah memang. Tiba-tiba saja semuanya berubah. Tahu-tahu saja ia sudah dikubur sendiri. Celingak, celingak. Lihat ke depan, lihat ke belakang, toleh kanan, toleh kiri. Enggak ada orang, yang ada cuma dia sendiri. Ya, semuanya berubah. Berpindahlah ia dari alam syahadah ke alam gaib. Dari dunia yang fana ke alam akhirat yang kekal. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Maka pada hari ini kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Orang yang sudah mati itu ibarat orang yang bangun dari tidur. Hidup ini seolah-olah tidur. Dan semua peristiwa dalam hidup ini seolah-olah bagaikan mimpi. Begitu mati, satu keterkejutan yang luar biasa. Semuanya jadi begini. Berubah. Ia melihat malaikat. Ia mendengar kata-kata yang diucapkannya tentang peruntungan nasibnya. Malaikat mengatakan ini orang baik, ini ahli ibadat, ini ahli sholat. Dia mendengar begitu, mendengar pujian, disebut namanya, disanjung, ya, dia mendengar setan ngomong apa, melihat seperti apa sosok setan yang menggodanya itu, melihat semuanya itu. Sehingga apa yang selama ini gaib, kelihatan semuanya. Dan penglihatan mereka ketika itu sangat tajam. Maka ketika masih hidup di dunia,
saat roh masih melekat di jasad, nggak kelihatan itu. Mati nanti hijabnya diangkat, set. Oh, semuanya kelihatan, jelas. Maka ketika itulah datangnya penyesalan. Maka ada yang berdoa, minta, apa katanya? Rabbi, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Oh Allah, kenapa tidak Engkau berikan sedikit waktu kepadaku? Hidupkanlah lagi aku. Aku akan bersedekah dulu. Aku akan menjadi orang baik-baik dulu. Kenapa? Dia sudah tahu semuanya itu. Sudah lihat semuanya itu. Dia mendengar anak-anaknya menangis, memanggil-manggil namanya. Dia merasa ketika ia sedang dimandikan, sedang dikafan, ketika ia mulai digotong, dipikul, di keranda ya, ditandu orang, ke pemakaman, dia dengar bunyi terompah orang yang mengantarkannya, kedengaran sama dia. Apa yang orang bicarakan tentang dia, harta peninggal warisnya sudah dibagi-bagi, dia dengar itu semuanya, itu menyesal. Dia lihat semuanya itu. Keluarga dan anak-anaknya sudah mulai berebut harta warisan. Ada sebagian malah yang sudah bergaduh, berantem, dia dengar itu. Pendengarannya tajam sekali. Kapan itu semua terjadi? Bila semuanya itu terjadi, nanti ketika mati. Jadi yang pertama ini nih, ada satu keterkejutan yang luar biasa. Terkejut. Karena tidak seperti yang dia alami, tidak seperti yang dia rasakan selama ini, hidup happy-happy saja begini. Ya, diberitahu apapun tentang akhirat, tentang kubur, ya, tentang neraka, surga, tidak heran, tidak tertarik. Ada begitu? Cerita tentang neraka seperti apapun, dia tak takut, tak gerun. Ya, karena belum kelihatan. Cerita tentang surga indah seperti apa, nikmat seperti apa, dia tak heran, tak tertarik. Bahkan orang bicara macam-macam, ada yang mengatakan siksa kubur itu tidak ada, mana ada. Ya, ada tak? Ada. Bahkan Quran mengatakan, orang-orang kafir, mereka mengingkari sama sekali. Engkar tentang adanya kehidupan akhirat. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw abauna al-awwalun. Apakah kalau kami nanti sudah mati, ya, kami akan dihidupkan kembali? Apakah kalau sudah mati mau hidup lagi? Berganti dengan jasad yang baru? Apakah juga bapak-bapak kami akan dibangkitkan juga? Mereka ingkar dan mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan. Dan ternyata benar-benar ada. Maka mereka sangat terkejut. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang tidak percaya tentang adanya kehidupan setelah mati. Ini pembicaraan tentang mati ini sangat tidak menarik. Menarik tidak? Tidak menarik. Sekarang kalau ceramah agama, yang orang suka yang mana? Yang lucu-lucunya, yang lucu-lucu, yang gelak ketawa. Ya Ustadz yang pandai melucu, melawak tuh, laku itu, laris ya. Masya Allah, orang suka. Tapi cerita mati orang tak menarik. Maka terhijablah pandangan, tak melihat. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam surah Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'ak. Coba, fakashafna 'anka ghita'aka. Sambung.
Fabasarukal yawma hadid. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Yang kedua, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 72. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Surah Al-Isra ayat 72. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat dari jalan yang benar. Apa artinya? Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini buta hatinya, tidak ada pengetahuannya tentang akhirat. Yang dia belajar dari kecil tentang dunia. Ya, akhirat dia tidak belajar, tidak tahu. Menyebabkan hatinya jadi buta tentang akhirat. Bal daraka ilmuhum fil akhirati bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun. Tidak ada ilmunya tentang akhirat, ragu-ragu, bahkan buta. Bayangkan orang yang baru sampai di tempat baru. Sampainya di malam hari, gelap. Ketika ia tahu tempat itu tempat yang belum pernah ia sampai di situ, bingung tidak kira-kira itu? Oh, bingung. Dia akan bertanya, apa ini? Kenapa begini? Begitulah keadaan orang yang mati dan matinya tanpa persiapan. Istilah saya, mati terpaksa mati, tidak ada persiapan, tahu-tahu mati saja. Ya bingung. Sebelum ini dia tidak punya ilmu, yang dia tahu matilah selesai. Masa kan ada orang mati mau hidup lagi, itu ilmunya. Ternyata memang orang yang mati itu hidup lagi. Bukan saja hidup lagi, menerima balasan baik buruk amal, mendapat nikmat dan siksaan. Itu tidak pernah dia tahu sebelum ini. Maka apa? وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Surah apa itu? Al-Isra ayat 72. Yang ketiga, mari kita lihat dalam surah Al-Qiyamah ayat 26 hingga 35. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Coba perhatikan. Kalla idza balaghatit taraqi, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
apabila nyawa sampai ke kerongkongan. Saat apa itu? Saat seorang itu menghadapi sakaratul maut. Wa qila man araq. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Panggil dokter-dokter pribadimu, dokter-dokter spesial yang ahli, panggil. Suruh pertahankan nyawa, kembalikan kesehatannya. Wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia yakin bahwa itulah waktunya perpisahan dengan dunia. Berangkat, mau berangkat, tidak mau berangkat, dia tinggalkan semua. Rumah-rumahnya ditinggalkan, harta benda, perhiasan, emas, perak, gelang, kalung. Ya, tinggal. Anak-anak tinggal tidak? Tinggal. Istri tinggal. Suami tinggal. Semuanya tinggal. Tinggal, bayangkan. Dari muda bekerja, mengumpulkan harta, sudah terkumpul banyak, tinggal semuanya. Kereta-kereta, mobil-mobil mewah yang dibelinya berjuta-juta, ya, miliaran, tinggal. Motor gede, tinggal. Apa yang tidak tinggal? Apa yang tidak tinggal? Semua tinggal. Stokin buruk, tahu stokin buruk? Kaos kaki buruk itu pun dibawa apa? Tinggal. Tinggal semua. Handphone bawa apa? Tinggal. Berpisahlah semua dengan apa yang ia punya, dengan apa yang ia miliki. Semuanya ditinggalkan. Wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq. Bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kemana dibawa? Kemana dibawa? Ila rabbika yawma idhinil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Orang bawa kemana sekarang? Kata orang, ke tempat beristirahatannya yang terakhir. Iyalah kalau istirahat. Kalau tidak istirahat, nih dia. Fala saddaqa wa la shalla. Malang kalau dulu dia tidak membenarkan Al-Quran dan tidak melaksanakan salat. Quran didustakan, segala ajaran Allah diingkari, jejak sunnah Rasulullah didustakan. Bahkan dia termasuk orang yang tidak percaya akan adanya akhirat. Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dan justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Hidup di tengah-tengah keluarganya dengan penuh kesombongan. Apa yang terjadi? Ini dia. Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Coba baca. Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu, maka celakalah. Berapa kali celaka disebut? Celaka. Berapa kali celaka? 4 kali celaka. Matinya sengsara, ya. Kuburnya disiksa, ya. Hari kiamat menderita. Dan neraka kekal selama-lamanya. Jangan terpaksa mati atau mati terpaksa. Biarlah kalau mau mati, mati dengan persiapan. Kita sadar bahwa apa yang kita punya akhirnya akan kita tinggalkan.
tinggalkan. Kita mati sendiri. Seperti dulu kita datang pun sendiri, mati pun sendiri-sendiri. Kalau suami istri katakanlah dengan anak-anak satu keluarga mati bareng, mati bersama, dikubur satu lubang, sendiri-sendiri tidak dikuburnya itu. Lubangnya bisa bersama-sama, dikuburnya bisa bareng, ya. Bisa satu kubur 5 orang, tapi hisapnya tetap sendiri-sendiri. Sadar bahwa kita ini akan sendiri-sendiri, maka beramal dan berbekalah untuk sendiri. Kubur itu gelap, terangi gelapnya kubur dengan amal. Sendiri, cari teman, kan begitu. Itu namanya mati dengan persediaan. Ya. Bukan mati terpaksa. Kalau mati terpaksa, seperti yang kita katakan kemarin, sedang nyanyi ini. Ada tak orang sedang nyanyi nih, sedang karaoke. Ada tak? Sedang nyanyi, mati. Dia tidak menyangka, memang tidak ada yang menyangka. Berangkatnya sehat, ya gagah. Pulangnya sudah jadi mayat. Masya Allah, katanya tadi. Dia tadi ngobrol dengan saya, makan bersama saya. Ya tadi. Mati apa namanya itu? Mati terpaksa, paginya tidak sholat subuh. Bukan saja paginya tidak sholat subuh, memang tidak sholat. 4 kecelakaan. Mudah-mudahan kita terlindung daripada segala kecelakaan itu. Dan karena itu maka jangan mati terpaksa, matilah dengan persiapan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.